Oke, wawasan baru nih. Nah, di sini ada penyebab gangguan bipolar katanya. Penyebab pasti terjadinya gangguan bipolar belum diketahui. Namun, terdapat dugaan bahwa gangguan bipolar merupakan dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak atau. Oke guys, kali ini ada segmen baru dari channel saya, yaitu cari tahu guys. Jadi segala sesuatu yang belum saya tahu, entah itu informasi, ilmu, wawasan, atau apa saja yang belum saya ketahui, akan saya cari tahu di Google guys. Dan kita akan belajar bersama-sama dan mencari tahu apa saja informasi tentang hal tersebut. Oke, langsung saja di sini saya akan cari tahu tentang bipolar guys. Ya, kata tersebut sering saya dengar ya, nggak sering sih, jarang gitu ya, tapi mengusik ke penasaran saya sehingga saya harus tahu apa sih bipolar ini, karena jujur saya belum tahu mengenai bipolar tersebut dan saya penasaran ingin tahu apa sih bipolar itu. Dan buat kalian yang belum tahu tentang bipolar, mari kita cari tahu selengkapnya tentang bipolar tersebut. Dan buat kalian yang sudah tahu, mudah-mudahan lebih paham lagi tentang bipolar tersebut guys. Jadi inti dari segmen ini adalah mencari informasi atau menambah wawasan buat kita semua guys. Terlebih buat saya pribadi, karena saya sendiri juga belum tahu gitu. Makanya kita cari tahu guys. Oke, langsung saja kita cari tahu bipolar itu apa sih. Saya sudah searching di Google dan kita bacakan sama-sama ya tentang bipolar tersebut. Nah, gini guys kata artikel gitu ya, artikel kesehatan. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Oh, jadi bipolar adalah gangguan mental guys, yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Perubahan emosi yang drastis berarti dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas gitu ya, kalau drastis gitu. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif sangat terpuruk. Jadi ada dua hal gitu ya guys, sangat senang dan sangat terpuruk. Dan ini perubahan emosi yang drastis. Yuk kita cari tahu selanjutnya guys. Gangguan bipolar umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih. Oh, dari sangat bahagia menjadi sangat sedih. Dari percaya diri menjadi pesimis katanya guys. Dari bersemangat menjadi malas beraktivitas. Oh gitu ya. Jadi seperti kontradiktif gitu ya, dari asalnya semangat jadi malas, dari percaya diri dari pesimis, itu dari bahagia jadi sedih, gitu tuh. Bipolar gitu ya. Baru tahu saya guys aslinya. Terus next kita bacain lagi. Setiap fase emosi dapat berlangsung dalam hitungan minggu atau bulan. Bukan hanya pada orang dewasa, gangguan bipolar juga bisa terjadi pada anak. Tuh guys, ternyata bipolar juga bisa menghidap atau menjangkit anak-anak guys, nggak hanya orang dewasa katanya guys. Itu ilmu baru ya, wawasan baru untuk kita semua. Setiap fase emosi dapat berlangsung dalam hitungan minggu atau bulan. Oh, jadi fase emosinya bisa seminggu sampai bulanan guys. Oke, wawasan baru nih. Nah, di sini ada penyebab gangguan bipolar katanya. Penyebab pasti terjadinya gangguan bipolar belum diketahui. Namun, terdapat dugaan bahwa gangguan bipolar merupakan dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak atau neurotransmitter. Gangguan pada neurotransmitter itu sendiri diduga dipicu oleh beberapa faktor seperti genetik katanya guys, sosial, lingkungan, dan fisik juga guys. Oke. Penyebab gangguan bipolar ternyata dipicu oleh beberapa faktor seperti genetik, sosial, lingkungan, dan fisik. Oke, next. Untuk pengobatan gangguan bipolar. Dalam menangani gangguan bipolar, dokter akan menganjurkan penggunaan obat atau terapi khusus.
Oh, jadi dikasih obat juga guys, nggak hanya terapi konsul gitu ya, tapi dikasih obat-obatan juga nih. Ini ilmu baru nih. Untuk menentukan metode yang tepat, pasien perlu melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter. Ya, harus konsul dulu ya. Gangguan bipolar yang tidak mendapatkan penanganan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan penderitanya, seperti performa di sekolah atau tempat kerja memburuk, kecanduan alkohol, hingga penyalahgunaan nafza. Nafza apaan ya? Nafza. Rusaknya hubungan sosial, misalnya dengan pasangan, kerabat, atau orang lain. Oh gitu ya. Jadi gangguan bipolar yang tidak mendapatkan penanganan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan penderitanya. Jadi yang mengidap bipolar harusnya segera dikonsultasikan ke dokter guys. Harus segera ditangani gitu ya. Karena akan berdampak buruk bagi kehidupannya guys, kehidupan penderitanya. Seperti performa di sekolah atau tempat pekerjaan akan memburuk katanya guys. Kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafza, rusaknya hubungan sosial. Nah ini nih, misalnya dengan pasangan, kerabat, atau orang lain. Oke. Ilmu baru guys. Dan seperti yang saya dengar ya di iklan layanan masyarakat di radio atau di televisi, bahwa mental illness itu harus segera ditangani atau dikonsulkan ke dokter. Karena mental illness itu bukan bukan suatu aib gitu ya. Itu lumrah guys, karena kita manusiawi gitu ya. Pasti ada masalah-masalah yang hingga menimbulkan kita terjadi seperti itu guys. Dan ini bukan aib, sekali lagi ya. Iklan layanan masyarakat seperti radio gitu ya, seperti TV juga mendiktekan seperti itu, bahwa mental illness itu bukan sebuah aib atau hal yang memalukan gitu ya guys. Itu adalah lumrah manusiawi karena kita adalah manusia biasa yang tidak lepas dari masalah gitu ya guys. Nah harusnya kita ini bisa konsul ke dokter gitu ya guys. Harus mengkonsulkan ke dokter dengan segera gitu ya, jangan malu-malu. Dan di luar negeri juga katanya mental illness itu nggak ditutup-tutupi lagi guys. Di luar negeri itu lebih lebih terbuka. Mereka mengekspresikan bahwa saya itu sedang mengidap mental illness atau gimana gitu ya. Dan di luar negeri katanya terbuka guys. Kalau di kita kan masih tertutup gitu ya, belum teredukasi dengan baik. Nah, iklan layanan masyarakat juga menyarankan bahwa kita itu harus segera konsultasi dan jangan malu-malu gitu guys. Itu yang disarankan oleh iklan layanan masyarakat di Indonesia ini guys. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi. Nah, tadi ini nih dampak buruk. Ada lagi guys, ada 2 lagi yang kita akan bacakan. Tadi kan sudah ya, performa di tempat kerja memburuk, kecanduan alkohol. Nah ada lagi guys, dampak buruk penderita bipolar kalau enggak segera ditangani gitu ya. Yang selanjutnya adalah permasalahan keuangan atau finansial katanya guys. Terus menimbulkan keinginan hingga percobaan bunuh diri. Nah ini yang sangat fatal guys. Kita harus mencegah dan segera mengobati kita gitu ya ke dokter ahlinya kalau kita mengidap bipolar guys. Jadi bipolar itu sesuatu gangguan mental di mana perubahan emosinya drastis gitu ya, dari yang sangat bahagia terus dari yang sangat terpuruk, dari yang semangat jadi malas gitu kan, dari yang percaya diri sampai pesimis. Saya juga baru tahu guys, makanya saya cari tahu tentang ilmu atau wawasan bipolar ini. Itu dia guys, segmen cari tahu kali ini. Dan di segmen selanjutnya, di segmen cari tahu akan saya cari tahu hal-hal apa saja yang belum saya tahu dan akan saya share kepada kalian juga. Dan buat kalian yang juga belum tahu, bisa menambah wawasan dari video ini, dan yang sudah tahu ya dengarkan saja, dan kalian mudah-mudahan lebih memahami apa yang saya beberkan di segmen cari tahu ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow seluruh medsos saya. Bye.